Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala nuril anwar wasril asrar wa tilakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa ala al-athar wa asyabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa uqdatan min lisan yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat ya, selalu bahagia. Dan mungkin setelah 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu belajar dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di video kali ini saya Angga Utawianto dari IPAI 2018A akan mencoba menceritakan salah satu hasil tugas saya, yakni Dreambook ya. Salah satu tugas matkul dari Basic Life Skill, yaitu tentang Dreambook saya atau buku impian saya. Dan nanti di video kali ini saya akan coba menceritakan buku ini. Jadi teman-teman diharapkan untuk tetap dalam menyimak video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Mungkin kita sekarang langsung saja ya membahas tentang buku ini. Jadi untuk itu simak apa yang saya sampaikan nanti di video kali ini. Ya, baik teman-teman, kita mulai. Saya akan mencoba membahas tentang salah satu hasil dari tugas saya, yakni Dreambook ya. Jadi ini hasil tugas saya mengenai Dreambook. Ya, langsung saja kita buka. Ini bagian pertama, yaitu Dreambook dari Angga Utawianto, yaitu saya sendiri. Nah, kita mulai perkenalan dulu ya. Nama saya Angga Utawianto, lahir di Bandung pada tanggal 31 Oktober 1999. Biasa dipanggil Angga juga atau biasa dipanggil Mas karena memang saya orang Jawa, jadi teman-teman itu biasa memanggil saya Mas. Nah, orang tua ya alhamdulillah masih ada ya dua-duanya. Mereka berasal dari Jogja kemudian merantau ke Bandung dan tinggal di Bandung. Nama bapak saya itu yang pertama bapak ya, jadi namanya itu adalah Sujanta. Lalu ibu saya bernama Winarti. Nah, saya anak pertama dari 2 saudara. Adik saya bernama Rafael Alfiano ya. Nah, langsung alamat rumah saya itu berada di Jalan Harumansari, RT 2 RW 7, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Jadi paling ujung di kota ya. Jadi diskotik kalau bahasa sekarang mah, di sisi kota seetik. Jadi ada batasan jalan, jadi langsung ke kabupaten itu. Langsung saja ke halaman selanjutnya, yaitu mengenai hobi saya. Jadi saya tuh lebih menyukai di bidang olahraga ya, terutama futsal. Menjadi salah satu hobi saya dari kecil ya, sepak bola dan futsal. Nah, jadi berbagai hal kesenangan dari futsal ini menjadi alasan untuk menyukai futsal ya tersebut. Jadi bukan hanya sekedar olahraga lari-larian, tapi dari futsal itu memiliki urgensi yang penting bagi kita supaya kita selalu bekerja sama, bisa tertawa dengan teman. Jadi itu menjadi alasan kenapa saya suka dengan olahraga ini gitu, sepak bola atau enggak futsal gitu ya. Kemudian selain olahraga, saya juga lebih suka bermain game ya, terutama PES gitu ya. PES nggak jauh dari sepak bola juga, PES langsung ke PUBG gitu. Saya juga senang bermain PUBG karena memang dengan bermain game itu mungkin bisa menghilangkan rasa penat kita selama kita sudah melewati berbagai hal pekerjaan ya. Jadi untuk menghilangkan
rasa stres, menghilangkan rasa penat gitu ya. Mungkin saya larinya itu ke game. Hanya 2 game ya yang saya mainkan, yaitu PES atau enggak PUBG. Langsung ke halaman selanjutnya, yaitu makanan dan minuman favorit ya. Sebenarnya banyak sih makanan yang saya favoritkan, tetapi ada satu makanan yang mungkin saya lebih sukai gitu ya dari kecil, itu yakni bakso. Jadi, berbagai bakso itu saya sangat suka gitu ya, entah itu bakso Malang, bakso Solo gitu. Pokoknya hal yang berbau-bau bakso itu saya sangat suka itu. Itu dari kecil saya lebih suka bakso ya. Lalu ke minuman, minuman favorit saya itu adalah dawet. Mungkin hampir mirip dengan cendol ya, tetapi yang saya sukai dari dawet ini adalah tekstur dari ininya apa, kayak cendolnya itu, jadi nggak mudah hancur gitu. Jadi ada kenyal-kenyalnya yang mungkin itu menjadi sensasi ketika meminum dawet ini. Nah, itu menjadi hal yang saya favoritkan dalam minuman ya. Nah, langsung saja ke halaman selanjutnya, yakni riwayat pendidikan. Saya memulai pendidikan di TK Al Furqon pada tahun 2005 sampai 2006. Itu nggak jauh dari rumah saya, mungkin jalan kaki saja sudah sampai. Langsung 1 tahun kemudian saya langsung ke jenjang selanjutnya, yakni SD ya. Saya sekolah di SD Nunjung Berung pada tahun 2006 sampai 2012. Jadi 6 tahun ya saya sekolah SD. Itu juga nggak jauh dari rumah, tinggal jalan kaki saja sudah sampai. Dan 6 tahun berlalu, saya masuk ke SMP 50 Bandung. Alhamdulillah masuk ke SMP yang saya favoritkan, salah satu SMP yang saya impikan gitu ya. Jadi di samping negeri, jadi nggak memakan biaya yang banyak gitu ya. Jadi sekolah di negeri itu. Dari tahun 2012 sampai 2015 saya sekolah di SMP 50 Bandung. Dan itu juga nggak jauh dari rumah, tinggal jalan kaki ke atas sampai gitu ya. Dan setelah saya melaksanakan atau sudah selesai di SMP, langsung ke jenjang selanjutnya, yakni sekolah SMA. Saya mengambil sekolah di Aliyah ya, salah satu aliyah negeri di Kota Bandung, yakni Mandua Kota Bandung yang berada di Cipadung. Saya jurusan agama juga di sana. Alhamdulillah saya mengikuti melaksanakan sekolah dengan baik di sana pada tahun 2015 sampai 2018 gitu ya. Jadi tidak ada kata apa ya, istilahnya tuh masalah dalam pendidikan di sana. Sangat senang sekali belajar agama, belajar yang lainnya. Dan setelah saya sudah mengikuti atau selesai di sekolah aliyah, langsung ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi, yakni perguruan tinggi. Alhamdulillah, bersyukurillah, saya keterima di salah satu PTN terbaik di Indonesia, perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, yakni UPI ya, lewat jalur SBMPTN di jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2018 sampai sekarang gitu ya. Dan insya Allah mungkin nggak lama-lama ya di sana, mungkin kalau bisa mah 3,5 tahun sudah selesai gitu ya. Harapan saya seperti itu. Jadi tidak memakan waktu yang lama gitu ya. Langsung saja ke halaman selanjutnya mengenai tokoh inspirasi. Nah, ini tokoh inspirasi saya yang pertama, yakni Syekh Ali Jaber ya. Jadi walaupun sekarang sudah almarhum, beliau sudah tidak ada, tapi saya tetap kagum ya terhadap beliau. Salah satu sosok ulama yang cerdas dan sabar dalam penyampaian dakwahnya ya. Ketika kita ingat dulu ketika beliau berdakwah, ada salah satu seorang yang ingin ingin melukai beliau, tapi beliau tetap sabar gitu ya. Jadi itulah alasan saya kenapa saya kagum terhadap beliau itu. Nah, di samping penyabar dan cerdas dalam penyampaian dakwahnya, beliau juga seringkali
memberikan motivasi untuk selalu menghafal Quran. Ini menjadi alasan saya kenapa saya lebih suka beliau gitu ya, sosok ulama gitu ya. Di saat saya malas, di saat saya, boring untuk, menghafal Quran, nah beliau itu selalu memberikan kata-kata motivasi untuk selalu, menghafal Quran walaupun dalam keadaan malas gitu ya. Jadi ketika saya, mendengar motivasi beliau itu seolah-olah giroh saya itu naik gitu. Wah, giroh saya naik, kemudian saya melanjutkan untuk menghafal Quran gitu ya. Nah itu tokoh inspirasi yang pertama yakni Syekh Ali Jaber. Mudah-mudahan, ditempatkan yang terbaik ya di sisi Allah gitu. Langsung ke tokoh inspirasi yang kedua yakni B.J. Habibie ya. Salah satu putra terbaik bangsa Indonesia gitu. Karena prestasi beliau, kecerdasan beliau dalam, hal terutama dalam hal pesawat ya. Jadi saya kagum kepada beliau itu karena memiliki pemikiran yang sangat cerdas dan tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi semakin membuat orang lain tuh terpacu dan semangat terutama dalam menempuh pendidikan gitu. Jadi beliau juga tegas dan berani ketika mengambil keputusan dalam kepemimpinannya dan memiliki sifat penyayang. Kita tahu bahwa, kisah beliau dengan istrinya yaitu Ainun itu sangat istilahnya romantis lah. Jadi menginspirasi bagi kita untuk selalu menyayangi pasangan dan setia terhadap pasangannya. Itu tokoh kedua mengenai, tokoh inspirasi ya. Lanjut ke tokoh ketiga yaitu orang yang saya paling kagumi mengenai, perjuangan gitu ya, sosok pahlawan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini yakni Jenderal Pak Sudirman gitu ya. Ya alasan saya kagum terhadap beliau itu karena memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, nasionalisme yang luar biasa dan juga jiwa pantang menyerah dan merupakan salah satu tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini juga. Nah, kita tahu bahwa sosok beliau itu taat kepada agamanya ya. Jadi nggak nggak pernah meninggalkan sholat, selalu menjaga wudhunya, selalu mengamalkan amal-amalan yang mungkin kita jarang mengamalkannya. Jadi beliau itu selalu taat terhadap agamanya gitu. Di samping jiwa kerasnya beliau gitu. Langsung ke halaman selanjutnya yakni, nah ini kelebihan ya. Ada berbagai macam kelebihan dan kekurangan yang saya miliki, yaitu kelebihan yang saya miliki itu memiliki keahlian dalam bidang olahraga dan sosialisasi gitu. Jadi, terutama dalam bidang futsal ya tadi, saya memiliki skill, saya memiliki keahlian dalam bidang tersebut dan saya juga, memiliki sosialisasi yang, bisa dibilang, gimana ya, jadi pokoknya mudah berinteraksi dengan orang gitu. Terus, kalau, ada orang yang mungkin malu-malu untuk, berkenalan dulu, saya lebih, maju untuk berkenalan dulu gitu. Dan juga saya memiliki tanggung jawab serta memiliki prestasi yang dihasilkan di bidang akademik maupun olahraga gitu ya. Dan juga, saya memiliki keahlian sedikit ya mengenai memasak. Jadi, ada berbagai masakan yang saya mungkin bisa lah dalam masak gitu ya. Jadi yang namanya laki-laki itu bukan hanya sekedar mencari uang, bukan hanya sekedar, eee, apa namanya, ngurusin rumah, kendaraan, tapi juga mungkin bisa dalam mengurusi rumah tangga ya. Entah itu memasak, entah itu beberes gitu harus bisa ya. Jadi, laki-laki itu harus serba bisa lah istilahnya itu. Nah, itu kelebihan saya miliki. Lalu kelemahan. Nah, saya memiliki kelemahan, jadi, saya tuh orang yang sulit untuk diatur gitu. Jadi punya rasa egois yang tinggi gitu ya, mudah emosi, terus sulit untuk, me-manage waktu dengan baik. Jadi sehingga, tugas-tugas kuliah, tugas-tugas, yang diberikan oleh dosen itu kadang, tidak tepat waktu untuk dikumpulkannya gitu ya. Jadi
ya tadi gitu, kurang bisa memanage waktu dengan baik gitu. Ya mungkin karena memang kegiatan yang banyak, entah di kobong, entah di kuliahan, entah di rumah, mungkin itu sulit untuk di-manage waktunya sehingga saya, apa ya, istilahnya tidak bisa itu, mengatur pekerjaan dengan sebaik mungkin gitu. Itu kelemahan yang saya miliki gitu. Jadi tidak bisa memaksimalkan, waktu yang dimilikinya. Nah ini, prestasi saya ya, dari kelas 1 sampai kelas 12 SMA itu selalu alhamdulillah masuk 10 besar. Entah itu prestasi atau tidak, yang jelas itu bagi saya itu suatu prestasi juga gitu ya. Lalu yang kedua itu juara 3 futsal antar SD ya, sekota Bandung juga. Yaitu itu, tuan rumahnya itu di SD Baitur Rahman ya, dan alhamdulillah kami juara 3 waktu itu. Lalu juara 2 futsal antar klub di SMP Kota Bandung. Jadi saya mengikuti ekstrakurikuler juga di SMP, dan ada turnamen ya, di Kota Bandung dan alhamdulillah juara 2. Lalu selanjutnya itu juara 2 sepak bola Danone Cup. Waktu itu saya itu masuk SSB, Putra Panjalu ya, atau SSB ini POPP kalau sekarang tuh ya. Jadi mengikuti, berbagai macam, turnamen Danone Cup dan Secapa Cup, dan menghasilkan prestasi di situ juga. Danone Cup juara 2 dan Secapa Cup juara 3. Lalu terakhir itu juara 3 lomba cerdas cermat antar aliyah sekota Bandung yang dilaksanakan itu di Pondok Quran Yusuf Mansur ya, di Nagrog itu, di Ujung Berung itu. Nah itu prestasi yang saya miliki, dari SD sampai sekarang ya. Tapi di waktu kuliah sekarang itu belum memiliki prestasi apapun gitu ya. Mudah-mudahan sih kedepannya saya memiliki, pencapaian-pencapaian yang luar biasa juga ya. Nah ini mimpi saya selama, ke depan gitu ya, dari sekarang itu yang pertama rutin bersedekah, yang kedua selalu membayar zakat, memperbaiki akhlak dan kepribadian, hafal 30 juz. Nah ini, apa ya, sesuatu yang saya sangat impikan juga, menghafal Quran sampai 30 juz. Yang kedua selalu mendoakan kedua orang tua menjadi penulis buku, tidak terlambat masuk kuliah sampai wisuda, tidak absen saat kuliah sampai wisuda, mengikuti seminar internasional, mengikuti 20 seminar nasional, selalu optimis dalam segala hal, memiliki anak yang soleh dan solehah. Dan ada beberapa lagi macam mimpi saya ini bisa dibaca oleh teman-teman ya, karena memang ada 100 mimpi ya, jadi saya nggak bisa membacakan satu persatu juga. Nah ini ya mimpi-mimpi saya selama kedepannya. Mudah-mudahan apa yang saya mimpikan ini ditulis ini bisa, tercapai satu persatu ya. Jadi, ini menjadi mimpi yang paling saya impikan gitu ya. Jadi harus, apa namanya, giat lagi untuk mencapai mimpi-mimpi ini. Nah ini, terakhir, semoga apa yang saya impikan itu bisa terwujud dengan, mudah, amin ya. Thank you. Mungkin segitu saja. Oh iya, ada beberapa tambahan lagi ya. Jadi di sini saya tidak menuliskannya karena memang waktu itu, lupa dalam penyampaiannya. Jadi saya itu pernah mengikuti organisasi ya. Jadi SMP itu saya mengikuti organisasi Forum Remaja Masjid, dan alhamdulillah saya diberi amanah menjadi wakil ketua pada saat itu. Kemudian lanjut ke SMA, saya mengikuti organisasi, FORIS ya, Forum Remaja Islam juga, dan diberi jabatan sebagai, koordinator kaderisasi ya. Nah, di SMA juga selain FORIS tadi, saya mengikuti organisasi, apa namanya, di FORIS, di SMA tadi saya mengikuti, organisasi Basecamp Tahfiz ya. Jadi, dengan Basecamp Tahfiz ini mudah-mudahan, sampai sekarang ya masih, jadi
saya mengikuti organisasi tersebut dengan alasan ya tadi, dengan sebagai fasilitas saya untuk menghafal Quran gitu ya. Mudah-mudahan targetan saya mudah-mudahan tercapai untuk menghafal Quran 30 juz tadi ya. Nah, selain itu saya juga mengikuti berbagai organisasi di PTN ya, di perguruan tinggi ini. Walaupun hanya sebentar di himpunan, tapi itu menjadi kenangan gitu ya. Hanya beberapa bulan menjadi bagian himpunan dipercayai di tarbiyah waktu itu. Lanjut ke organisasi selanjutnya di PTN yakni PMII ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan dipercayai untuk diamanahi sebagai anggota keagamaan di situ. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya mengenai Dreambook saya yang saya sudah sampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi inspirasi bagi kita semua, menjadi wasilah kita dalam mengejar mimpi kita, dan apa yang kita impikan mudah-mudahan bisa terwujud ke depannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila thoriq wal hadi ila sabil haq. Ila liqa wassalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.